Apa kabar? Kembali lagi di Jurnal Barata. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu relasi strategis yang memainkan peran penting di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Sejarah panjang, hubungan kedua negara telah mengalami pasang surut, mulai dari kerjasama hangat di era awal kemerdekaan hingga pembekuan hubungan diplomatik selama lebih dari 2 dekade, sebelum akhirnya kembali menguat pada era reformasi. Dan kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, hubungan Indonesia-Tiongkok memasuki fase baru dengan penekanan pada stabilitas geopolitik, kemitraan ekonomi, serta diplomasi strategis yang lebih terukur. Lalu, bagaimana sejarah dinamika hubungan bilateral kedua negara ini? Mari kita coba telah bersama. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, Tiongkok termasuk negara yang awal yang mengakui kedaulatan Indonesia secara resmi, yakni pada tahun 1950. Hubungan kedua negara di masa itu cukup harmonis, didasari oleh semangat solidaritas antara negara-negara Asia yang baru merdeka serta semangat anti-kolonialisme. Presiden Soekarno dan pemimpin Tiongkok Mao Zedong menjalin kedekatan ideologis yang begitu kuat, terutama dalam konteks gerakan non-blok dan konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 di Bandung, yang menjadi tonggak sejarah hubungan Selatan-Selatan. Namun, kerjasama ini tidak lepas dari dinamika politik domestik. Keterlibatan Partai Komunis Indonesia dan kedekatannya dengan Beijing menimbulkan kecurigaan di dalam negeri, terutama dari kalangan militer dan kelompok Islam konservatif. Ketegangan pada akhirnya memuncak setelah peristiwa gerakan 30 September pada tahun 1965 yang dituduhkan pada PKI. Tiongkok dianggap memberikan simpati terhadap PKI, sehingga menimbulkan kemarahan dari pemerintahan Orde Baru yang mulai naik ke tampuk kekuasaan. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok resmi dibekukan. Indonesia menutup kedutaan besar Tiongkok di Jakarta, dan selama lebih dari 2 dekade tidak ada hubungan diplomatik formal antar kedua negara. Ini merupakan masa pembekuan es dalam hubungan bilateral. Meski secara informal masih terdapat kontak ekonomi dan perdagangan yang terbatas melalui pihak ketiga, setelah lebih dari 23 tahun, hubungan beku pada tanggal 8 Agustus 1990 antara Indonesia dan Tiongkok kembali normal, dan hal ini terjadi di tengah perubahan geopolitik global pasca Perang Dingin dan kebutuhan Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi asing masuk ke Indonesia. Kunjungan balasan Presiden Soeharto ke Tiongkok pada November 1990 menjadi penanda penting dalam upaya pemulihan hubungan yang lebih konstruktif. Tiongkok mulai menjadi mitra dagang yang menjanjikan bagi Indonesia, khususnya dalam ekspor komoditas primer. Normalisasi hubungan tersebut kemudian secara bertahap membuka hubungan Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara atau ASEAN dengan Tiongkok. Hingga akhirnya pada tahun 1996, Tiongkok menjadi mitra dialog penuh bagi ASEAN. Tentunya bagi Indonesia, dalam sektor ekonomi, hubungan dengan Tiongkok menjadi sesuatu yang sangat penting, terutama setelah negara ini dihantam badai krisis finansial Asia pada tahun 1997. Di lain pihak,
Era tersebut menjadi saksi perekonomian Tiongkok pasca reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Deng Xiaoping pada tahun 1978 hingga tinggal landas dengan pertumbuhan ekonomi 2 digit setiap tahunnya. Setelah kejatuhan Orde Baru dan masuknya Indonesia ke era reformasi, hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok mengalami percepatan yang signifikan. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri berupaya untuk memperkuat kembali kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya. Puncaknya terjadi pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana Indonesia dan Tiongkok kemudian menandatangani kemitraan strategis pada tahun 2005 yang ditingkatkan menjadi kemitraan strategis komprehensif di tahun 2013. Kerjasama itu pun akhirnya meluas ke sektor energi, infrastruktur, pendidikan, dan militer. Setelah itu, kemudian dilanjutkan oleh kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sangat pragmatis dan ekonomi sentris. Dalam konteks ini, Tiongkok menjadi mitra kunci, terutama karena inisiatif sabuk dan jalan yang sejalan dengan ambisi infrastruktur besar-besaran di Indonesia. Nah, salah satu proyek monumental adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek infrastruktur transportasi modern pertama di Asia Tenggara yang dibiayai oleh Tiongkok. Selain itu, Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar bagi Indonesia dengan nilai perdagangan mencapai 112,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,8 kuadriliun rupiah di tahun 2023. Selain itu, Tiongkok juga menempati posisi kedua sebagai investor asing terbesar di Indonesia setelah Singapura. Selanjutnya kita melihat dengan terpilihnya Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2024, banyak pihak menanti arah baru hubungan Indonesia dan Tiongkok. Latar belakang militer Presiden Prabowo dan nasionalismenya memunculkan spekulasi bahwa ia mungkin mengambil pendekatan lebih hati-hati terhadap Tiongkok. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Prabowo memilih pendekatan yang pragmatis dan melanjutkan kerjasama strategis dengan Beijing. Kunjungan pertama luar negeri Presiden Prabowo dilakukan ke Tiongkok pada November 2024. Hal ini menandakan pentingnya posisi Tiongkok dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam pertemuan dengan Presiden Xi Jinping, keduanya menyepakati berbagai proyek kerjasama strategis. Beberapa hal penting dari kunjungan tersebut yaitu penandatanganan protokol ekspor kelapa segar ke Tiongkok, kerjasama dalam perikanan tangkap yang berkelanjutan, penguatan kemitraan ekonomi biru, dan eksplorasi sumber daya mineral hijau. Kemudian ada pula kesepakatan pendidikan untuk peningkatan jumlah pelajar Indonesia di Tiongkok dan masih banyak lagi yang lainnya. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia melihat Tiongkok sebagai mitra strategis dan teman berharga untuk masa depan. Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan investasi dari Tiongkok, terutama di sektor energi hijau, teknologi, hilirisasi mineral, dan pembangunan kawasan industri. Selain itu, Tiongkok juga berkomitmen untuk investasi tambahan senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 167 triliun rupiah dalam berbagai proyek strategis. Nah, meskipun hubungan Indonesia dan Tiongkok terlihat kuat, sejumlah tantangan tetap perlu diantisipasi. Indonesia harus terus menjaga hubungan baik dengan Tiongkok tanpa kehilangan keseimbangan dengan mitra tradisional seperti Amerika Serikat, Jepang, dan ASEAN. Tiongkok
merupakan mitra dagang dan investor besar. Namun, Indonesia juga perlu berhati-hati agar tidak terlalu bergantung sehingga mengurangi daya tawarnya secara geopolitik. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki pendekatan nasionalistik, akan menarik melihat bagaimana investasi asing, terutama dari Tiongkok, akan diselaraskan dengan kepentingan ekonomi di dalam negeri. Oleh karena itu, sejarah dinamika hubungan Indonesia-Tiongkok menjadi cerminan dari bagaimana negara berkembang menavigasi dinamika geopolitik dan ekonomi global. Dari masa konfrontasi ideologis hingga menjadi mitra dagang utama, relasi kedua negara telah berevolusi secara signifikan. Di bawah kepemimpinan Prabowo, arah hubungan bilateral sepertinya akan tetap pragmatis, berfokus pada manfaat ekonomi nasional, namun dengan sensitivitas terhadap isu-isu kedaulatan dan kepentingan strategis jangka panjang. Nah, tantangan terbesar Indonesia ke depan adalah memastikan bahwa kemitraan dengan Tiongkok tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada kedaulatan, kemakmuran, dan stabilitas nasional. Demikian Jurnal Barata. Saya Aksan Prawira. Terima kasih.